Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo semuanya, kalian kenal aku nggak? Kata pepatah, tak kenal maka kenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Ramadhani dengan NIM 245241 Prodi Ekonomi Syariah kelas 1B. Tak usah berlama-lama, ini kan udah azan maghrib, langsung saja kita lanjut ke pembahasan materi. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kalian tahu nggak sih, Indonesia adalah negara yang sangat luas. Saking luasnya, Indonesia menempati jajaran negara paling luas di dunia nomor 15. Nah, luas Indonesia sendiri sekitar 1,9 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk 297,8 juta jiwa. Saking luasnya, Indonesia pasti memiliki keanekaragaman hayati dan non-hayati. Selain keanekaragaman hayati dan non-hayati, Indonesia juga memiliki keanekaragaman sosial, budaya. Indonesia juga memiliki landasan atau ideologi. Nah, landasan tersebut adalah Pancasila. Indonesia juga memiliki proses dalam menata kemerdekaan. Dalam penataan tersebut, Pancasila adalah salah satunya yang akan saya bahas. Nah, kalian penasaran kan tentang bagaimana sih sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau lebih dikenal dengan istilah PPKI. Sebelum terbentuk rumusan Pancasila, pada 20 Juni tahun 1945, ada 9 tokoh nasional yang disebut Panitia 9 yang berhasil menyusun sebuah naskah Piagam Jakarta. Panitia 9 tersebut antara lain yang pertama adalah Insinyur Soekarno yang selaku sebagai ketua. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah pendamping Insinyur Soekarno sebagai wakil ketua. Dan ada juga beberapa anggota-anggota lain yang seperti Muhammad Mr. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wasid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama oleh Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disebut dengan BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, pembahasannya berkaitan dengan dasar negara Indonesia. 3 tokoh pun menyampaikan beberapa usulan mengenai falsafah atau dasar negara Indonesia. Mereka adalah Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Pada pembukaan sidang, ia mengatakan bahwa mendirikan negara yang merdeka membutuhkan suatu dasar negara. Nah, tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara yang pertama adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia secara tertulis dan lisan. Usulan tersebut disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Isinya adalah yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, tiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan kelima adalah kesejahteraan rakyat. Lalu, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan usulannya. Menurutnya,
Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Nah, usulan tersebut antara lain adalah yang pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, musyawarah, dan kelima adalah keadilan rakyat. Lalu, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberikan usulan yang berbentuk filosofi Grundslag atau Weltanschauung, yakni fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya. Soekarno mengusulkan dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Kemudian dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara dinamakan Pancasila. Nah, usulan tersebut dari Insinyur Soekarno yang berisi yang pertama, kebangsaan Indonesia, internasional atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara di dalam naskah Piagam Jakarta, tepatnya pada alinea keempat tercantum rumusan Pancasila. Nah, isinya tersebut adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, namun beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia Timur menyatakan keberatan dengan sila pertama dengan rumusan tersebut. Pasalnya, rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan Muslim. Hal itu menjadi salah satu latar belakang perubahan sila pertama yang menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana terdapat rumusan masalah Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Berikut bunyi Pancasila sebagaimana disahkan dalam konstitusi. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah sejarah bagaimana terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Tadi kan sempat disinggung mengenai sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Lalu, pasti di benak kalian akan ada pertanyaan, apakah Pancasila sangat penting dan dalam penyelesaian masalah yang ada di Indonesia? Nah, jawabannya adalah penting, karena Pancasila dianggap sebagai solusi yang tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Karena Pancasila memiliki nilai-nilai universal. Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Prinsip-prinsipnya seperti keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah mencerminkan aspirasi bersama yang melintas batas suku, agama, budaya, dan bangsa. Nah, alasan yang kedua adalah pengakuan terhadap keragaman. Pancasila menghargai dan mengakui keberagaman yang ada di Indonesia dengan mengusung prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Alasan yang ketiga adalah filosofi keadilan sosial. Salah satu sila dalam Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menjadi landasan untuk
menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Yang penting untuk mencegah konflik sosial di tengah keragaman. Lalu, alasan yang keempat adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Pancasila menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Metode ini mendorong dialog dan kerjasama, sehingga berbagai kelompok dapat menyampaikan aspirasi mereka dengan cara yang damai dan konstruktif. Alasan yang selanjutnya adalah keseimbangan antara individu dan masyarakat. Pancasila menempatkan individu dalam konteks masyarakat. Ini menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban individu serta kepentingan umum yang penting dalam masyarakat yang majemuk. Alasan yang selanjutnya adalah landasan moral dan etika. Pancasila berfungsi sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa. Hal ini membantu membangun karakter bangsa yang saling menghormati antara yang satu dan yang lain. Alasan yang ketujuh atau yang terakhir adalah kestabilan dan kesatuan. Dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, diharapkan tercipta stabilitas dan kesatuan nasional. Pancasila menjadi alat untuk menyatukan berbagai elemen bangsa dalam menghadapi tantangan bersama. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan panduan bagi bangsa Indonesia dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berkeadilan meskipun dalam konteks keragaman yang ada. Setelah saya jelaskan mengapa Pancasila solusi yang tepat bagi masyarakat Indonesia yang majemuk saat ini, pasti tidak akan berhasil jika tidak diterapkan. Nah, dalam penerapan tersebut, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting untuk menciptakan harmoni dan kesejahteraan. Nah, implementasi tersebut, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila yang pertama ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya adalah menghargai keberagaman agama dan kepercayaan serta menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual. Jadi di Indonesia dibebaskan untuk memeluk agama lain selain Muslim. Contohnya, mengadakan dialog antar agama untuk saling memahami dan menghormati perbedaan. Misalnya, kegiatan lintas iman dalam merayakan hari besar keagamaan. Implementasi yang kedua, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua ini menekankan perlunya menghargai martabat setiap manusia dan berperilaku yang adil. Contoh implementasinya adalah membantu korban bencana alam tanpa memandang suku atau agama dan etnik lain. Organisasi kemanusiaan yang memberikan bantuan kepada semua pihak yang membutuhkan. Lalu, sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, sila yang ketiga ini menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Contohnya, mengadakan acara yang merayakan kebinekaan seperti festival budaya yang menampilkan kesenian dari berbagai budaya adat lain. Hal ini memperkuat persatuan antara adat istiadat masyarakat daerah yang lain. Lalu, sila keempat adalah
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang sila keempat ini mengedepankan musyawarah dan keputusan yang bijaksana dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah saat kita di desa ada masalah tertentu. Nah, kita harusnya menerapkan sila yang keempat ini dengan menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Gitu. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang sila kelima ini keadilan sosial. Nah, berarti kan ada unsur keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Contohnya adalah program pemerintahan yang memberikan akses pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Misalnya, beasiswa untuk siswa yang dari keluarga kurang mampu agar mereka bisa melanjutkan pendidikan. Pancasila itu sendiri menurut saya itu adalah landasan yang sudah sempurna menurut saya. Namun di balik kesempurnaan itu pasti ada oknum yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Nah, contoh pelanggarannya adalah pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut memiliki arti keadilan. Namun, di Indonesia, keadilan di negara ini masih kurang cukup baik. Yang contoh kasusnya adalah dulu ada berita saat seorang nenek-nenek mencuri kayu untuk membakar di kompor untuk memasak. Nah, namun hanya mencuri kayu tersebut, pemerintah atau oknum memenjarakan nenek tersebut selama beberapa tahun. Namun ada oknum yang melakukan sebuah korupsi sebesar 271 triliun dan akhirnya dia dibebaskan karena saat di penjara dia berperilakuan cukup baik. Nah, dari kasus tersebut kan tidak adil ya. Seorang nenek-nenek yang sudah lansia hanya mencuri sepotong kayu di penjara selama 5 tahun. Namun, saat oknum melakukan korupsi sebesar 200 sekian triliun, itu masa tahanannya dipotong karena saat di penjara melakukan berperilakuan baik. Menurut saya itu kurang adil lah. Nah, cara mengatasinya adalah pemerintah seharusnya lebih bijak dalam mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia. Lalu pemerintah juga harus adil dalam pemutusan hal tersebut. Bukan hanya semerta-merta disogok, itu hanya oknum ya, bukan nggak semua, tapi itu hanya oknum begitu. Nah, cara menanggulanginya ya begitu, pemerintah harus adil, tidak memihak si A, tidak memihak si B. Pemerintah harus di tengah-tengah, artinya netral, tidak memihak kepada siapapun begitu. Dari tadi saya sudah menjelaskan yang pertama adalah sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, lalu nilai-nilai Pancasila, lanjutannya adalah solusi Pancasila untuk permasalahan yang ada di Indonesia,
lalu kasus-kasus pelanggaran yang ada di Indonesia. Cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa tinggalkan di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.